Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah statistik matematika pada bab yang kedua. Jadi kita sudah mulai masuk di bab yang kedua. Dan untuk yang materi yang pertama yakni tentang distribusi teoritis. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada 3 hal. Saya besarkan dulu. Ada 3 hal yang nantinya akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa itu distribusi teoritis secara umum? Yang dimaksud dengan distribusi teoritis baik kontinu maupun diskrit itu seperti apa? Baru setelah itu kita masuk pada distribusi teoritis untuk data yang diskrit dan distribusi teoritis untuk data yang kontinu. Nanti masing-masing di dalamnya kita akan mengetahui syarat atau definisi fungsi yang seperti apa yang dikatakan sebagai distribusi teoritis diskrit ataupun kontinu, dengan kata lain PDF-nya, probability density function. Kapan suatu fungsi itu dikatakan sebagai suatu PDF, dari itu data diskrit maupun data kontinu. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan distribusi teoritis secara umum dulu. Jadi, pada dasarnya distribusi teoritis itu adalah daftar probabilitas dari peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi misalkan kalian melakukan suatu percobaan, misal melempar dadu. Jadi untuk percobaan melempar dadu, seluruh peristiwa yang mungkin terjadi kemudian kalian daftarkan, kemudian kalian tulis satu persatu semua kemungkinan peristiwanya, maka daftar itu dikatakan sebagai daftar distribusi teoritis. Oke, contohnya misalkan saya punya sebuah mata uang logam, kemudian saya lempar 3 kali, disuruh membuat distribusi teoritisnya. Artinya apa? Kita akan menuliskan seluruh peristiwa yang mungkin terjadi dari pelemparan mata uang logam yang kita lempar sebanyak 3 kali. Jadi untuk pelemparan pertama ada 2 kemungkinan ya. Bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Kemudian untuk pelemparan yang kedua juga sama. Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ini juga bisa angka, bisa gambar. Untuk pelemparan yang ketiga juga sama. Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ini juga bisa angka, bisa gambar. Ini bisa angka, bisa gambar. Ini juga seperti itu, bisa angka, bisa gambar. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, ketiga-tiganya muncul angka, berarti angka, angka, angka. Kemudian kemungkinan yang kedua bisa muncul angka, angka, dan gambar, berarti angka, angka, gambar. Kemunculan yang ketiga, angka, gambar, angka. Kemudian angka, gambar, gambar. Kemudian gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Dan gambar, gambar, gambar. Ada berapa kemungkinan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalkan kita mau mendaftarkan anggotanya, misalkan semestanya adalah mulai dari awal. Yang angka, angka, angka. Angka, angka, angka. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Kemudian gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Dan ketiganya gambar. Ini adalah
semesta dari seluruh peristiwa yang mungkin dalam suatu eh, dalam suatu percobaan di mana kita melemparkan satu mata uang logam yang dilempar 3 kali. Lalu bagaimana cara menyusun distribusi teoritisnya? Kita misalkan dulu. Misal nih, kita mau memisalkan bahwa si X-nya itu adalah sebagai peristiwa munculnya angka. Bisa juga kalian ganti ya. Misalkan X itu adalah kemunculan dari sisi gambar. Di sini saya misalkan dia adalah kemunculan dari sisi angka. Berarti untuk yang maaf, kita akan bisa buat daftarnya X, kemudian di sini adalah NX-nya, kemudian di sini baru PX-nya. Nah, X-nya munculnya angka bisa muncul 3, bisa muncul 2, bisa muncul 1, dan bisa muncul 0. Berarti di sini kita buat 0, 1, 2, 3. Oke. Untuk yang 0 kemunculan, jadi yang tidak ada angkanya, berapa kali dari S ini yang kemungkinan muncul angkanya itu adalah 0. Berarti ini ya, satu saja yaitu GGG. Sehingga NX-nya di sini adalah 1. Nanti PX-nya kita hitung belakangan. Kemudian untuk X yang muncul 1 atau angkanya cuma muncul 1 kali. Ada berapa peristiwa? AGG 1, GAA ini 2 ya, berarti tidak terhitung. Kemudian GAG dan GGA. Berarti ada 3 peristiwa di mana angkanya muncul 1 kali. Berarti di sini 3. Sekarang mencari untuk yang X-nya munculnya 2, yang angkanya munculnya 2 kali. AAG, kemudian AGA, dan GAA. Berarti ada 3 juga ya. Di sini kita tuliskan 3. Dan selanjutnya yang munculnya angka 3-3-nya ada satu peristiwa yaitu AAA. Sehingga di sini kita tuliskan ketika X-nya adalah 3, maka NX-nya adalah 1. Nah, bagaimana menghitung PX? Ingat pelajaran atau materi pada bab 1, bagaimana kita mencari probabilitas dari suatu peristiwa. Misalkan PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Begitu juga dengan di sini. Tinggal diganti PA-nya itu menjadi PX dan NA-nya itu menjadi NX. Sehingga pakai cara yang sama, untuk X yang sama dengan 0, maka P0-nya adalah N0 kita bagi dengan NS. Ingat tadi NS-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini NS-nya adalah 8. Nah, tinggal kita ganti N0-nya itu dengan NX, yaitu 1 dibagi dengan NS, yaitu 8. Sehingga PX-nya adalah 1/8. Kemudian untuk X yang sama dengan 1, X sama dengan 1, NX-/nya berapa dibagi dengan NS. NX-nya adalah 3, NS-nya tadi adalah 8. Maka di sini adalah 3/8, ini juga 3/8, ini 1/8. Sehingga kalau kita jumlahkan, yang ini menjadi 8 sama dengan NS, yang di sini adalah sama dengan 1. Ini nanti kita masuk pada definisi PDF. Kapan suatu fungsi itu dikatakan sebagai PDF, maka salah satu syaratnya adalah ketika jumlah dari keseluruhannya adalah sama dengan 1. Jadi yang dimaksud dengan daftar distribusi teoritisnya adalah tabel ini. Jadi terserah kalian ya, misalkan saya hanya memberikan peristiwanya apa, kemudian disuruh menentukan
distribusi teoritisnya. Jadi pemisahan X-nya itu terserah pada masing-masing dari kalian. Entah itu munculnya angka atau munculnya gambar. X-nya ini terserah, tapi yang penting rambu-rambunya atau cara berhitungnya adalah tetap sama. Itu kalau definisi dari distribusi teoritis secara umum. Sekarang kita masuk pada distribusi teoritis yang diskrit dulu. Kapan suatu fungsi dikatakan sebagai PDF dari distribusi teoritis diskrit? Nah, di sini misalkan saya punya variabel acak diskrit atau variabel random diskrit dari ruang sampel S, maka suatu fungsi f, tetap f ya, dikatakan sebagai fungsi probabilitas. Nah, fungsi probabilitas ini biasanya saya singkat dengan PDF, probability density function. Probability density function, atau saya singkat dengan PDF. Kapan F itu dikatakan sebagai PDF dari variabel random diskritnya? Ketika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah nilai dari fx-nya atau nilai dari peluangnya, nilai dari probabilitasnya selalu tidak negatif. Karena kita ketahui bersama bahwa peluang itu tidak ada yang negatif, sehingga dia selalu berada di atas sumbu X ya, lebih dari atau sama dengan 0. Jadi minimal itu tidak mungkin terjadi, dan tidak mungkin terjadi itu adalah probabilitasnya sama dengan 0. Kemudian jumlah dari keseluruhan probabilitas dari peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan adalah satu. Ini yang saya sebutkan tadi ya, jumlahnya itu pasti sama dengan satu. Jadi ketika kalian menyusun suatu distribusi frekuensi yang ternyata ketika dijumlahkan hasilnya kurang dari satu atau lebih dari satu, maka silahkan lihat lagi perhitungan peluangnya. Siapa tahu ada perhitungan yang masih miss di situ. Untuk syarat yang ketiga, P dari X sama dengan X, misalkan suatu peristiwa, probabilitas dari suatu peristiwa dapat dihitung dengan menghitung nilai fungsi peristiwa tersebut. Nah, jika terdapat dari 1, 2, 3 ini satu saja yang tidak memenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa F bukanlah merupakan PDF dari peristiwa yang sedang dibahas. Jadi diingat-ingat ya, ada 3 syarat. Yang pertama, dia selalu tak negatif, yang kedua jumlahannya selalu satu, dan yang ketiga nilai peluangnya sama dengan nilai fungsinya. Misalkan ada contoh peristiwa demikian. Di dalam suatu kotak terdapat 4 bola biru dan 2 bola kuning. Nah, di dalam kotak itu kemudian saya mau ambil 3 bola secara acak sekaligus ya, 3 bola sekaligus secara acak. Kemudian tentukan fungsi distribusi probabilitas dari X jika X mengatakan banyaknya bola kuning yang terambil. Nah, di sini X-nya sudah ditentukan ya. Kalau yang tadi pada contoh yang distribusi frekuensi yang pertama, X-nya tidak ditentukan peristiwa apa yang diminta. Sedangkan di sini sudah jelas, X-nya itu adalah menyatakan bahwa banyaknya bola kuning yang terambil. Kita lihat dulu MS-nya, semestanya, atau keseluruhan probabilitasnya, jumlahnya berapa, bukan probabilitas ya, jumlah peristiwanya yang mungkin terjadi itu ada berapa. Ini kira-kira dia kombinasi atau permutasi. Kita lihat ya, karena di sini adalah pengambilan secara acak bola, 3 bola dari 4 bola biru dan 2 bola kuning, maka dia masuk pada peristiwa kombinasi, bukan permutasi ya. Kalau permutasi itu kan susunannya diperhatikan, sedangkan kalau kombinasi susunannya entah itu terbolak-balik atau seperti apa, yang penting subjek atau objek-objeknya itu sama, tetap dianggap sebagai satu peristiwa yang sama, itu namanya kombinasi. Jadi untuk peristiwa ini
dia termasuk dalam kombinasi. Oke, NS-nya 4 bola biru dan 2 bola kuning. Kita lihat bahwa akan diambil sebanyak 3 bola secara acak. Nah, jumlah bola yang ada di dalam kotak ada berapa? Ada 4 bola biru dan 2 bola kuning. Berarti jumlah bolanya ada 4 tambah 2, yakni 6. 6 kombinasi dari yang mau diambil adalah 3 bola. Berarti 6 kombinasi 3. Semoga masih ingat ya rumus kombinasi. Berarti 6 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 6 dikurangi 3 faktorial, yakni 6 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial ini habis, sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4. Sedangkan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 6. Sehingga NS-nya adalah tinggal 5 dikali dengan 4, yakni 20. Jadi total peristiwa pengambilan 3 bola secara acak adalah 20. Nah, sekarang tinggal kita menentukan fungsinya seperti apa. Jadi dimisalkan tadi itu X adalah terambilnya bola kuning. Maka peristiwa atau pengambilan atau terambilnya bola kuning jumlahnya adalah, bola kuningnya ada 2, sedangkan diambil sebanyak X, berarti 2 kombinasi X. 2 kombinasi X. Itu kalau bola kuning ya. Sekarang bagaimana dengan peristiwa terambilnya bola biru? Biru bolanya ada 4. Berarti N-nya 4, kombinasi dari 3 bola ini X-nya adalah terambil bola kuning. Berarti untuk nilai R dari pengambilan bola kuning di sini adalah dari 3 bola diambil sejumlah X bola kuning. Maka di sini didapatkan 4 kombinasi dari 3 min X. Nah, nanti X-nya itu berjalan dari berapa sampai berapa? Karena X-nya itu adalah terambil bola kuning, dan bola kuning itu cuma ada 2 di dalam kotak, maka X-nya itu mulai dari 0, 1, dan 2. 0 ini ketika tidak terambil bola kuning sama sekali, dan 2 ini adalah jumlah bola kuning di dalam kotaknya. Jadi maksimal dari 3 bola yang diambil secara acak, maksimal bola kuning yang bisa terambil adalah seluruhnya, yaitu 2 bola kuning. Maka di sini X-nya berjalan mulai dari 0, 1, sampai 2. Nah, bagaimana menyusun fungsinya? Maka Fx-nya di sini adalah terambilnya bola kuning. Terambilnya bola kuning di sini 2 kombinasi X, kita kalikan dengan terambilnya bola biru, yakni 4 kombinasi 3 min X dibagi dengan NS. NS-nya tadi adalah 20. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan apakah Fx yang demikian ini merupakan PDF atau tidak. Tadi ada 3 syarat ya. Apakah menentukan bahwa Fx-nya itu suatu PDF atau bukan. Oke, misalkan di sini saya pakai warna biru.
Langkah yang pertama atau syarat yang pertama tadi apa? Bahwa setiap fx itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita hitung nih semua fx-nya nih, mulai dari x-nya sama dengan 0 sampai x-nya yang sama dengan 2. Untuk x yang sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita hitung fx sama dengan 0-nya berapa? Pakai definisi ini, 2 kombinasi 0 dikalikan dengan 4 kombinasi 3 min 0 per 20. Bagaimana? Silakan. 2 kombinasi 0 berarti 2 faktorial per 0 faktorial 2 min 0 faktorial. Yang di sini 4 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 4 dikurangi 3, 1 faktorial dibagi dengan 20. Hasilnya 2 faktorial habis ya. 0 faktorial 1, 4 faktorial ini adalah 4 dikali 3 faktorial dan 3 faktorialnya habis, maka sisanya adalah 4. Yang di sini berarti 1 dikali 4 dibagi 20 atau 4 per 20 atau sama dengan 1 per 5. Ini sama-sama dibagi 4. Itu ketika x-nya sama dengan 0. Sekarang kita hitung untuk x yang sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Pakai ini lagi, x-nya diganti dengan 1. 2 kombinasi 1 dikali dengan 4 kombinasi 3 min 1 per 20. Nah, kita hitung 2 kombinasi 1 berarti 2 faktorial per 1 faktorial 2 min 1, 1 faktorial dikali dengan 4 faktorial, ini kan menjadi 2 ya, 4 min 2 faktorial berarti 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial per 20. 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, ini kan 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorialnya habis dan 1 faktorial itu sama dengan 1, maka menjadi 2 per 1 atau sama dengan 2. Kemudian 4 faktorial, 4 faktorial ini kan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya hilang 1, sedangkan 2 faktorial ini sama dengan 2, maka 4-nya dibagi dengan 2, sisanya adalah 2. Sehingga menjadi 2 dikali dengan 3 dibagi 20. Hasilnya berapa ini? 2 kali 2, 4. 4 kali 3 adalah 12 per 20. Sama-sama dibagi 2 menjadi 6 per 10. Itu untuk X yang sama dengan 1. Sekarang yang terakhir untuk X sama dengan 2. Fx sama dengan 2. Pakai definisi yang tadi. Sekarang X-nya kita rubah dengan 2. 2 kombinasi 2 kita kalikan dengan 4 kombinasi 3 dikurangi 2. Ini menjadi sama dengan 1 per 20. Oke, kita hitung 2 kombinasi 2. 2 faktorial per 2 faktorial, 2 min 2, 0 faktorial. 4 faktorial dibagi dengan 3 min 2 ini adalah 1, berarti 1 faktorial. 4 min 1 adalah 3 faktorial per 20. Nah, di sini 2 faktorial habis, sisa 1. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 faktorial. Habis juga, sisa 4 per
20 atau 4/20 sama dengan 1/5. Oke, sudah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Untuk syarat yang pertama tadi dibilangnya apa? Syarat yang pertama bilang bahwa fx-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi yang paling kecil adalah 0. Di sini kita peroleh X sama dengan 0, fx-nya adalah 1/5. X sama dengan 1, fx-nya adalah 6/10. X sama dengan 2 didapatkan fx-nya adalah 1/5. Yang semuanya ini adalah bilangan yang lebih dari 0. Nah, 1/5 itu kan 10/50 berarti 0,2. Yang di sini 0,6. Nah, yang di sini juga 0,2. Jadi semuanya lebih dari 0. Kemudian syarat yang kedua, apakah ketika dijumlahkan semuanya itu menjadi sama dengan 1? Sigma dari fx, x-nya berjalan dari 0 sampai 2. 0,2 tadi ya yang pertama, ditambah yang kedua ketika x-nya sama dengan 1 adalah 0,6, ditambah yang terakhir adalah 0,2. Ketika dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Berarti syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang kedua juga terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga sudah nampak bahwa untuk menghitung probabilitasnya kita cukup substitusikan nilai x-nya ke fungsi fx. Dengan kata lain, kita dapat memperoleh px-nya dengan cara mensubstitusikan x kepada fx. Jadi yang syarat yang ketiga juga terpenuhi. Karena syarat 1, 2, dan 3 itu terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa fx yang tadinya adalah 2cx dikali dengan 4c 3 min x per 20 adalah PDF dari probabilitas yang sedang kita bicarakan atau peristiwa yang sedang dibicarakan. Jadi untuk tiga-tiganya terpenuhi. Seperti itu ya untuk pembuktian apakah suatu fungsi itu merupakan PDF atau bukan untuk yang distribusi data diskrit. Nah, sekarang kita masuk bagaimana untuk distribusi teoritis bagi data-data yang kontinu. Syaratnya hampir sama. Hanya saja ketika diskrit kita bicara tentang penjumlahan sigma, sedangkan kalau kita bicara tentang kontinu maka sigmanya tadi berubah menjadi integral. Jadi jumlahannya itu tadi dirubah menjadi bentuk integral mulai dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx itu yang sama dengan 1. Syarat yang satu dan syarat yang kedua ini sama saja ya. Kalau yang tadi syarat yang ketiga untuk yang diskrit fx-nya berupa sigma. Kalau yang kontinu sekarang fx-nya berupa integral. Dari tiga syarat ini, kalau ada satu saja syarat yang tidak dipenuhi, maka fungsinya bisa disimpulkan bukan merupakan PDF atau bukan merupakan fungsi probabilitas dari peristiwa yang sedang dibahas. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya di sini misalkan X-nya sudah ada interval tertutup. Ini tertutup ya, interval tertutup 1 sampai 3, di mana fungsi fx-nya adalah 2 dikalikan dengan 1 tambah x dibagi dengan 12. Nah, buktikan apakah fx-nya itu adalah suatu PDF atau bukan. Kemudian, kalau dia merupakan PDF, maka tentukan pula, ini P ya maksudnya ya, probabilitas dari x yang kurang dari 2.
Nah, syaratnya tadi ada dua. Untuk menentukan apakah suatu fungsi itu merupakan PDF atau tidak, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 3 syarat. Syarat yang pertama, apakah fx-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau tidak untuk semua nilai x. Nah, di sini tampak bahwa x-nya itu mulai dari 1 sampai 3. Sedangkan diketahui fx-nya adalah 2 dikali 1 ditambah x dibagi dengan 12. 1 adalah bilangan positif. Kita tambahkan x yang x merupakan 1 sampai 3. Jelas bahwa 1 sampai 3 ini adalah bilangan positif atau lebih dari 0. 1 ditambahkan bilangan positif tetap positif. Kemudian dikalikan dengan 2 dan dibagi dengan 12, maka hasilnya tetap positif. Nah, di sini tampak bahwa fx-nya, jika x-nya itu dimasukkan 1 sampai 3, maka fx-nya itu akan bernilai positif, sehingga syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua adalah integral minta hingga sampai tak hingga dari fx dx itu pasti sama dengan 1 atau tidak. Seperti itu ya. Jadi kita buat integralnya sebagai fungsi sepotong-sepotong karena di sini yang didefinisikan sebagai x hanya mulai dari 1 sampai 3 saja. Sedangkan yang lainnya tidak ada nilai fungsinya atau nilai fungsinya adalah 0. Jadi kalau boleh saya tuliskan kembali, fx-nya adalah bernilai 2 dikali 1 tambah x per 12 untuk nilai x-nya itu antara 1 sampai 3, sedangkan 0 untuk nilai x yang lain. Nah, ini yang nantinya akan kita cari integralnya. Oke, kita integralkan. Minus tak hingga sampai tak hingga dari fx dx. Ini kita bagi menjadi dua jenis, yakni ketika x-nya itu anggota dari 1 sampai 3 dan ketika x itu adalah yang lainnya. Nah, yang lainnya ini maksudnya adalah di bawahnya 1 dan di atasnya 3, sehingga minta hingga sampai 1 dan satunya lagi 3 sampai plus tak hingga. Jadi nantinya akan kita bagi menjadi 3 interval. Integral minta hingga sampai tak hingga itu menjadi minta hingga sampai 1 dari fx dx, kemudian kita jumlahkan dengan 1 sampai 3 fx dx, dijumlahkan dengan 3 sampai plus tak hingga dari fx dx. Sama dengan berapa begitu ya? Sama dengan integral minta hingga sampai 1 dari fx ini tadi fungsinya kita definisikan sebagai 0, yang 3 sampai plus tak hingga juga kita definisikan fungsinya sama dengan 0, sehingga di sini diperoleh minta hingga sampai 1 dari 0 dx, di sini 1 sampai 3 dari 2 dikali 1 tambah x per 12 dx, ini ngikut yang tadi ya, 2 tambah 1 plus 2 kali 1 plus x per 12. Kemudian kita tambahkan dengan integral 3 sampai plus tak hingga 0 dx. Oke, yang ini tetap 0 hasilnya. Jadi yang kita hitung hanyalah yang 1 sampai 3 saja. Integral 1 sampai 3 dari 2, 1 tambah x per 12 dx. Oke, kita 2 per 12 kita sederhanakan menjadi 1 per 6. 1 per 6-nya keluar dulu. 1, 3, 1 tambah x dx. Nah, integral 1 adalah x, sedangkan integral dari x adalah setengah x
kuadrat. Nah, di sini nilainya X-nya mulai dari 1 sampai 3. Gunakan kalkulus berapa ya? Kalkulus 2. Untuk integral kalkulus 2, silahkan dipelajari lagi. Kita substitusikan dari angka terbesar dulu, 1/6 dikalikan dengan X-nya adalah 3 dulu, ditambah setengah kali 3 kuadrat, yaitu 9. Kita kurangi dengan, sekarang X-nya diganti dengan 1, 1 ditambah setengah kali 1 kuadrat, yaitu 1. Nah, 1/6 dikali dengan 3 ditambah 9/2 dikurangi dengan 1 ditambah setengah. Kita samakan penyebutnya. 3 penyebutnya adalah 1, supaya penyebutnya sama-sama 2, maka di sini berubah menjadi 3 kali 2, yaitu 6/2 ditambah 9/2. Di sini juga sama, 2/2 ditambah 1/2. Oke, 1/6 kita kalikan dengan 6 tambah 9, 15/2 dikurangi 2 tambah 1, 3/2. 1/6, 15 ini 2 ya, maaf. 15 dikurangi 3, ini kali dengan 15 kurangi 3, 12 per 2. Kita kalikan dengan 1/6. Nah, 1/6 di sini 12 dibagi 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Maka tampak di sini syarat yang kedua, integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx adalah benar sama dengan 1. Maka syarat yang kedua terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga, tampak jelas juga bahwa px itu, misalkan ya, px-nya itu kurang dari atau antara A sampai B, dapat dihitung dengan integral mulai dari A sampai B dari fx dx. Di sini muncul ketika kita, nah di sini dari definisi fungsinya tampak bahwa sudah ada pembagian antara 1, 3, dan X yang lain, sehingga nilai probabilitasnya bisa dihitung dengan integral dari nilai fungsinya. Karena syarat 1, 2, 3 terpenuhi, maka dikatakan bahwa jadi fx adalah PDF dari peristiwa yang sedang diamati. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara menghitung P dari X yang kurang dari 2? Karena kita peroleh yang nomor 3 ini memenuhi ya, maka di sini X kurang dari 2 itu maknanya adalah P, X-nya itu lebih dari min tak hingga dan kurang dari 2. Sehingga integralnya adalah mulai dari min tak hingga sampai 2. Integral, saya ganti ya. Saya ganti hijau lagi. Integral dari min tak hingga sampai 2 dari fx dx. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, ini dibagi menjadi 2 subinterval lagi, yakni min tak hingga sampai 1, yang satunya lagi 1 sampai 2. Kenapa demikian? Karena fx hanya terdefinisi pada 1 sampai 3 saja. Sedangkan untuk X yang lain, dia didefinisikan fx-nya sebagai 0. Jadi tidak usah kita hitung lagi untuk yang bernilai fungsinya sama dengan 0. Di sini kita pecah min tak hingga sampai 1 dari fx dx. Yang satunya lagi adalah integral dari 1 sampai 2 fx dx. Nah, ini tadi integral min tak hingga sampai 1, fungsinya adalah 0 dx, yang di sini integral 1 sampai 2
nilai fungsinya adalah 2 dikali 1 tambah X per 12 dx. Nah, ini tidak usah dihitung, hasilnya 0. Jadi yang kita hitung adalah 1 sampai 2 dari 2 dikali 1 tambah X per 12 dx. 2 per 12 kita sederhanakan menjadi 1/6 dari integral 1 tambah X dx. 1 tambah X 1/6 sama kayak tadi ya. 1 integralnya adalah X, ini mulai dari 1 sampai 2. Sedangkan X-nya kalau diintegralkan adalah setengah X kuadrat. X-nya mulai dari 1 sampai 2. Oke. Sekarang kita substitusikan untuk X yang nilainya tinggi dulu, baru dikurangi dengan ketika disubstitusikan X-nya dengan nilai terendah. 1/6 dikalikan dengan 2 ditambah setengah kali 4. Kita kurangi dengan 1, kita tambah dengan setengah kali 1 kuadrat, yaitu 1. 1/6 2 ditambah dengan 4/2, yang satunya lagi 1 ditambah dengan setengah. Samakan penyebutnya lagi, 1/6 2, supaya penyebutnya juga 2 menjadi dikalikan 2 kali 2, hasilnya 4/2 ditambah 4/2. Kita kurangi dengan 2/2 ditambah 1/2. 1/6 4/2 ditambah 4/2 berarti 4 tambah 4 yakni 8/2. Kita kurangi dengan 2 tambah 1 3/2. 1/6 dikalikan dengan 8 dikurangi 3 yakni 5/2. Jadi 1 dikali 5 hasilnya 5, 6 dikali 2 hasilnya 12. Maka untuk probabilitas di mana X-nya itu kurang dari 2 diperoleh adalah 5/12. Nah, silahkan untuk latihan kalian kerjakan 2 soal ini. Yang nomor 1 itu untuk yang diskrit dan yang nomor 2 itu untuk yang kontinu. Silahkan dikerjakan sebagai latihan kalian di rumah. Oke, itu adalah materi yang harus kita pelajari sama-sama untuk pertemuan atau kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.